Nah, sekarang ini Bang, kita lagi masuk nih segmen promosi Bang. Oke. Jadi biasa nih Bang, kalau untuk dari podcast Terang Jaya ini kita tetap menyisipkan segmen promosi. Karena contohnya ini Bang, ini ada dari salah satu usaha lokal yang ada di Yogyakarta, kombucha Bang. Nama brandnya ini Fermentarium. Tadi dia ngantar tadi. Saya bisa nggak masukin produk saya ke podcast Terang Jaya? Nah, ini jadi minuman yang dari ekstrak buah-buahan, ada rasa original. Di situ ada rasa apa tuh? Jasmine tea. Kok pas sekali segmen promosinya minum aku habis. Minumannya abang habis. Cocok. Abang boleh coba itu Bang. Jadi kalau nggak percaya aku kasih ke kameran ya. Ini habis nih. Ini nih biasa dari bahannya ini Bang, dari daun teh hitam, gula, kombucha starternya ya kan. Nah, ini kalau untuk cuaca yang lagi panas, pas kali ini Jogja lagi panas-panasnya. cocok banget Bang. Walaupun tiba-tiba hujan, kan bisa ditebak kayak kamu. Aneh kan, gue digombal cowok. Ini cocok banget Bang. Jadi buat temen-temen yang pengen nyobain kombucha nih, by Fermentarium bisa langsung, dia tersedia Bang. Ada di Shopee juga Bang. Ada di Shopee dia? Ada di Shopee, di Instagram juga ada. Langsung kontak ke WA-nya juga bisa. Nanti dia antar Bang. Langsung diantar sama dia. Dan dia nyediain itu dari yang 25 mili sampai 100. Nah, itu ada juga Bang. Enak ya? Enak Bang, tapi rasa kombucha ini kombucha banget. rasa kombucha banget. Namanya jasmine tea. Ya? Coba kita coba dulu Bang ya. Kita coba gimana? Ini orang original. Ini yang jasmine tea. Kampai lah. Kampai. Dan nampak tertutup. Kampai. Betul gitu dong. Nah, temen-temen yang nonton nih pasti pengen nih. Harusnya ya. Men. Tapi kalau nggak pengen kayak mana Bang? Kalau nggak pengen menyesal. Bila. Terus kalau untuk Nevis sendiri Bang? Tunggu enak ini. Cocok nih Bang. Temen-temen Nevis bisa kolaborasi juga nih sama Fermentarium kayaknya sih. Ini yang punya orang mana Jim? Orang Indonesia Bang. Oke. Masuk. Langsung Bang, dia orang Jogja Bang. Dia bergeraknya di Jogja. Fermentarium. Itu. Capek panas-panas minum Fermentarium. Kombucha. Abang jadi brand ambassador, cu. Abang kayak atlet-atlet yang baru naik daun, Bang. Oke. Untungnya aku naik motor lah ya. Langsung masuk biskuit. Oke. Minum dulu, Bang. Enak gak, Bang? Seger ya? Kalau nggak enak, nggak aku minum, Jim. Cocok. Nah, kalau untuk Nevi sendiri, Bang, gimana? Yang ditawarkan apa aja sih? Jadi Nevis ini kita ada 4 core bisnis lah. 4 core bisnis ya. Yang pertama kita ada konsultan, jasa konsultan lingkungan khususnya. Konsultan lingkungan, ya. AMDA, UPL, terus mungkin SPPL bagi yang mau disusulkan SPPL-nya. Terus juga beberapa proyek-proyek lingkungan yang lain lah. Ya. Sparring, pemantauan air limbah dalam jaringan juga kita bisa. Kita kerjasama dengan beberapa inilah perusahaan yang sudah lama, yang sudah bergerak di bidang itu. Iya. Terus juga kita ada pelatihan sertifikasi. Sertifikasi juga. Karena kan kayak yang kita balik lagi ya bahas yang tadi ya. Orang-orang ini kan bingung nih. Aku punya skill apa? Masa aku cuma modal ijazah aja? Betul. Kalau cuma modal ijazah aja, aku nggak punya kemampuan tambahan. Apakah CV-ku dilihat sama si pemberi pekerjaan? Kalau rezeki ya, kalau enggak gimana kan gitu. Betul. Udah lah, jadi kita merasa harusnya kita bisa nih membantu teman-teman semua. Kita adakanlah pelatihan-pelatihan dengan harga yang terjangkau lah. Dengan harga yang terjangkau. Yang terjangkau yang mau bayar 2 kali pun kita nggak masalah. Gitu. Karena kita percaya kalau memang rezeki orangnya nggak akan lari. Betul. Nah, tapi kalau untuk saat ini dengan pelatihan
yang ada ini masih via Zoom atau masih via sudah Zoom. tatap muka? Untuk kita sekarang masih via Zoom. Kita kemarin ada beberapa pelatihan dari beberapa Poltekkes. Karena kan Bang Dirman dan satu juga direksi kami kan linknya di beberapa Poltekkes ini bagus lah. Jadi ada 3 Poltekkes kemarin yang kita sudah pelatihan. Jadi itu kan karena mereka diwajibkan lah untuk ikut itu harus ada sertifikat pendamping ijazah. Kebetulan kerjasamanya sama kita, jadi kita adakan pelatihan. Pelatihannya juga nggak jauh-jauh, kita bergerak di bidang lingkungan, ya udah kita pelatihannya di situ. Berarti buat teman-teman yang mahasiswa tingkat akhir yang sedang mencari sertifikasi bisa banget ya untuk nanya-nanya ke Nevis. Ya. Kalau untuk nanya ke Nevisnya itu via apa? DM kah apakah? Kita jadi nanti kalau buka Instagramnya Nevis, Nevis official ya, Ya. official. Di situ ada link tree-nya tuh. Itu ada YouTube-nya ada, terus Telegram-nya ada, WA-nya ada. Apalagi LinkedIn-nya ada. YouTube-nya ada. YouTube-nya cuma agak susah namanya. Pokoknya Hieroglyph by Nevis, nanti cari aja sendiri. Nanti muncul kok di sini. Editor tolong editor ya. Dimunculkan di sini. Langsung saja ya. Berarti buat teman-teman yang pengen nanya-nanya itu mudah ya Bang ya. Langsung kita aja. Kan memang karena kan WA-nya WA kantor ya, WA bisnis. Jadi di jam 8 sampai jam 5 itu kan jam kerja kita. Tapi kan pada dasarnya kita orang-orang marketing lah, misalnya di marketing. Jadi tidak ada jam kerja, teman-teman mau nanya jam 10, jam 11 malam, selama saya masih bangun kita balas. Tetap dibalas. Nah, kalau gitu berarti gini Bang. Buat teman-teman nih ya, yang sedang kebingungan kalian mau setelah kuliah mau kemana, coba deh bisa ditanyakan, ya kan? Siapa tahu bisa menemukan solusinya, gitu loh ya kan? Betul. Ketika kalian bingung, aku ini mau kerja kemana, tanya aja dulu, ya kan? Bisa dijelaskan juga kan Bang, bisa dijelaskan kalau untuk pelatihan K3 nanti arahnya ke sini, kalau untuk AMDAL arahnya ke sini. Itu udah mudah banget lah anggapannya ya kan. Ketika mentok nih dia nggak tahu mau nanya ke siapa, ya tanya aja langsung ke Nevis gitu ya kan. Tinggal datang aja, kami kantornya di Tahunan di belakang Taman Makam Pahlawan. Di Google Maps sudah ada juga. Tinggal datang aja, insya Allah 24 jam lah kita bisa ditanyain. Selama kita nggak tidur tapi ya. Betul. Kalau kita tidur nanti kayak nanya yang jauh bukan kami berarti. Kan gitu. Betul. Nah itu kan pelatihan. Terus ada lagi Jim yang tadi si Cibeber punya produk. Cibeber ya. Nah itu namanya IG-nya beda sendiri ya. Kita kasih brand sendiri namanya Arca. Arca ya. Arca by Nevis. Makanya ada Arca by Nevis ya. Karena kan memang payungnya ini si Nevis ini. Payungnya si Nevis, benar. Jadi kalau misalnya itu konsultan F&B, jadi kita set up kita awasi bata. Jadi kita set up cafe karena kebetulan Diki kan sudah ada 4 cafe tadi yang kita sebutkan di awal tadi. 4 cafe yang sudah di set up. Dikerjain lah sama dia, dari menu tadi, ada dari manajemennya, segala macam gitu. Dan dari beberapa cafe yang di set sama Diki nggak lama itu BEP. Jadi kalau kita percaya ini bisa nih. Cuma kita butuh waktu aja. Nah, jadi ada yang nonton mungkin investor, bingung nih uangku mau kemanain. Bisa. Kontak Nevis saja. Mungkin tertarik masuk ke bidang F&B bisa juga. Bisa juga. Ya kan? Atau yang sudah ngebangun tapi masih stuck di situ-situ aja. Betul. Mungkin butuh terobosan, bisa langsung dikontak juga tuh, ya kan? Bisa dikontak aja. Apalagi kan kita ini Diki lagi ingin menerapkan ISO 22000 ya. 22.000 aja, Bro. ISO 22.000. Itu soal Food Safety Management System. Food safety. Jadi kan di Jogja ini banyak banget nih. Nggak bisa dihitung pakai jari lah. Betul. Banyak kali kafe, restoran. Betul. Kenapa nggak kita samain standarnya? Kita pakai standar itu, jadi biar apa orang yang datang juga ada. Kota wisata ini kan. Iya betul sih. Aku pengen makan di sini nih, aku pengen nongkrong di sini nih. Tapi bersih nggak sih? Higienis nggak sih? Aman nggak sih? Untuk saat ini mungkin yang masih menerapkan
ISO 22000 itu mungkin lebih ke perhotelan segala macam ya, resto. Tapi ini skala kecil pun sudah mau diterapkan. Kita pengennya menerapkan. Oke, mungkin ada yang bilang oh iya. Iya. Tapi kan untuk sertifikasi ISO ini mahal, butuh budget yang lebih. Oke. Budget yang mungkin nggak diperhitungkan sama mereka. Oh tenang aja Pak. Kalaupun kita tidak bisa tampilkan sertifikat ISO-nya di situ, kalian tidak bisa sertifikasi. Tapi kalau kalian minta di set-up-kan oleh Arca, paling enggak sistem-sistem kalian itu kita samakan dengan itu. Oke, ya. Nah, buat teman-teman tuh yang ya sudah dijelaskan lah dari Bang Reva sendiri. Jadi langsung digedor aja kontak Nevisnya atau bisa langsung ke Arca ya Bang ya? Arca bisa langsung ke Arca. Nah, mau Arca mau Nevis sama aja. Terus ada satu lagi yang apa baru tuh? Kemarin. Nah, jadi karena kan Rojin bergeraknya di bidang itulah. Terus ada orang yang mau kita ajak join juga dan kemungkinan bakal bergabung. Kita ada mungkin ya digital marketing developer lah ya. Oh, digital marketing gitulah. developer ya. Web developer dan lain-lain, pembuatan company profile, ngurusin media sosial mereka. Nah itu insya Allah kita bisa. Dalam waktu dekat itu kita bakal launching. Ini mau running sebentar lagi ya. Sebentar lagi kita bakal mau running. Jadi kita ada 4 core bisnis sampai sekarang yang mungkin akan bertahan. Dan walaupun masih banyak yang lain yang sudah kita rencanakan. Oke. Itu sementara kita bergerak di 4 itu dulu. 4 dulu ya. Untuk 4 ini bisa dikontak langsung ke Nevis, lagi-lagi bisa, Nevis. ke Arca juga bisa, nggak ada masalah. Iya benar. Nah kalau ini ada satu lagi Bang, intinya Bang, ya kan? Apa tuh? Ini Terang Jaya Bang. Nah, ya kan? Terang Jaya sendiri ini kan Bang, kita juga sama Bang, bergerak di bidang beberapa lini bisnis, ya kan? Contohnya kayak ada F&B, itu kita itu punya ngunyahnya. Nah, makan-makan tuh ya? Makan-makan. Aku pernah beli tuh, mantap. Pernah beli ya Bang ya. Nah itu tapi kita kan memang masih belum punya store tetapnya ya kan. Dan juga kita nggak menyediakan untuk setiap hari. Jadi kita sistemnya PO. Ketika kita sudah rancang untuk besok ini mau dikeluarkan menu apa, kita bakal sounding. Nah itu bisa langsung dipantau Instagram ngunyahnya sendiri. Nah terus juga kita ada pengelolaan media sosial sama tuh. Sama ya? Ya kan untuk beberapa bisnis kayak coffee shop ya kan atau toko-toko kelontong itu bisa juga Bang. Atau personal yang ingin naik brandingnya dia itu juga kita bisa coba bantu. Ah di situ ya kan. Terus juga ada roastery juga. Kita juga namanya apa dong yang roastery-nya dong? Jim's Roastery. Nah gitu ya disebutkan dong. Jim's Roastery ini kita nyuplai bahan kopi Bang berupa bijinya. Untuk saat ini kita masih memfokuskan untuk beberapa home brewer yang kebingungan nyari beans, nyari biji kopi. Nah kita bisa menawarkan nih yang saat ini. Untuk saat ini kita ada Bajawa sama Temanggung. Nah, itu bisa Bang, bisa banget untuk dicoba. Bisa banget ya? Bisa banget, langsung dikontak ke Terang Jaya aja. Nah, gitu dia. Nah, ini ada pelajaran penting. Apa tuh Bang? Kita sama nih lini bisnisnya. Betul. Lebih ya, media sosial dan lain-lain. Tapi bukan berarti kita berkompetisi, enggak. Betul. Kita bisa kolaborasi. Betul. Artinya mungkin secara usia mungkin kita masih muda. Ini bagi yang nonton aja lah. Cuma bukan berarti kita yang muda ini kita terlalu idealis, enggak juga. Atau kita menganggap lini bisnisku sama Miji ini sama Terang Jaya sama. Ini kompetitorku, enggak gitu. Karena mungkin udah zamannya udah beda aja Bang. Kita dulu mungkin era kolaborasinya udah ada. Coba namanya aja sekarang baru terdengar mungkin ya. Iya. Jadi apapun lini bisnisnya mau sama mau enggak kita bakal bisa berkolaborasi. Bukan cuma antara Terang Jaya dan Nevis, tapi bisa Terang Jaya dengan yang lain ataupun Nevis dengan yang lain. Betul sekali. Karena ketika kita menganggap semuanya ini adalah kompetitor, rasanya itu kurang enjoy aja ngejalaninnya. Betul. Kalau aku pribadi sih gitu ya kan. Ya betul itu aja. Ya kan kalau misalkan kita harus gimana caranya kita sikut kanan sikut kiri ini rada nggak enjoy aja walaupun kita bisa di puncaknya loh ya. Itu nggak enjoy. Kenapa nggak kita rangkul aja sama-sama? Atau kalau jalan sama-sama lebih enak. Betul. Ya. Mungkin bisa banyak peluang yang terciptakan di situ.
Artinya kita Terang Jaya kelebihan orderan bisa lempar ke Nevis ataupun sebaliknya. Betul sekali. Ya kan? Nah sekarang ini Bang, kita balik lagi Bang ke Nevisnya. Balik nih. Ini sudah di sini. Oh, sudah di sini. Enggak, maksudnya pembahasannya. Oh, kira balik. Ini kantor soalnya. Ini kantor ya. Kalau aku balik ke rumah ke dalam kamar aku di Ini kamarnya. Nah, untuk Nevis sendiri ini Bang, itu sudah bergerak berapa lama Bang? Kalau operasionalnya itu kita dari bulan apa ya? Awal tahun ya? Januari Awal kita tahun sudah ya? mulai running, kita sudah mulai ngecat ini. Oh, sudah terbentuk timnya juga. Timnya juga. Dan kita, ini salah satu mungkin pilihan hidup yang mungkin gak semua orang ngambil ya dari Bang Dirman. Dia sudah di perusahaan sebelumnya. Sudah settle lah, mungkin menurutku udah settle beliau dengan ada anaknya 4 dan lain-lain, tapi masih ingin mengambil keputusan, kita bisa set up ini kok. Dan menurutku walaupun kita orang-orangnya mungkin kami yang lain terbilang baru, tapi kita punya mimpi yang sama. Kami semua punya mimpi yang sama. Bang Dirman ngambil keputusan untuk cabut dari perusahaannya yang lama, join di sini lagi. Akhirnya sosok yang kebutuhkan tadi bukan cuma sebatas display. Oke, kembali lagi di sini bersama saya Jimmy di podcast Terang Jaya. Kali ini kita lagi mendatangi the one and only nih, ya kan? Waduh, asik ya tuh. Asik nggak tuh? Wah kan, Refatullah. Oke, founder dari Nevis. Oke. Bang Reva? Ya Mas Jimmy ya. Mas Jimmy. Kalau Anda Jimmy saya Malau. ya Kita di kan? ngobrol. Jangan dong, Jangan ya kan? Oke. Nanti dimarahin ya kan kita. Gimana kabar nih? Alhamdulillah Bang Reva. sehat, Jim. Sehat ya? Sehat. Waduh, kalau abang rokok gitu kan aku harus menemani dong ya kan Bang? Betul. Nanti marah. Nanti marah siapa Yang nih? jualan rokok. Yang jualan lah. rokok. Kan dijual tadi beli. Sudah dibeli, nggak dirokok. Bahaya, ya kan? Yang bahaya kalau kita nggak beli. Itu bahaya. Kalau minta, Kalau minta boleh. Boleh. Asal orangnya ngasih. asal orangnya ngasih, ya kan? Kalau Oke. nggak ngasih, Kalau nggak ngasih, paksa. Paksa pokoknya. itu dia. Sampai dia ngasih, ya Itu kan? dia. Jadi sehat aja nih Bang? Sehat-sehat Ji. Sehat-sehat aja ya. Alhamdulillah. Miji sehat nih Ji. Sehat dong. Pencernaan lancar. Lancar semua. Puasa nggak hari ini? Nggak, Nggak ya? kan ngerokok. Oke. Ya kan? Betul. Apa kegiatan nih sekarang Bang? Nggak ada rokok-rokok gini aja. Podcast. Kok rokok-rokok podcast gitu? Kegiatan apa nih? Kegiatan sehari-hari abang sekarang ini? Sehari-hari kerja, cari uang. Kerja ya? Kerja, cari uang. Kerja di mana nih sekarang nih? Kerja di sini. Nih. Di Nevis ya? Nevis. Oh. Posisi apa nih sekarang di Nevis ini? Saya gelandang bertahan. Gelandang bertahan. bertahan. Berarti strikernya Hah? Strikernya ada namanya Bang Dirman. Bang Dirman ya. Striker. Striker tunggal. Striker tunggal. Striker tunggal. Asik banget. Ini ada kamera apa nih? Ini lagi podcast Bang. Lagi podcast. Udah biasa serius orangnya Jim. Udah biasa serius ya Bang ya. Bang, Kita pakai mode serius aja ya. pakai mode serius Bang ya kan. Jadi gini Bang. Untuk sekarang ini kan banyak nih teman-teman dari mahasiswa itu kan yang sedang setelah lulus mungkin bingung nih kegiatannya, mau melanjutkan S2 kah atau melanjutkan gabutnya dia kah? Iya kan? Iya enggak sih? Betul. Iya kan? Benar. Betul. Karena kebingungan, apakah aku ini harus bekerja atau berkarir? Ketika aku bekerja pun, aku mau bekerja di mana? Ya kan? Ketika aku mau bekerja dengan pengalaman yang aku belum punya, terus aku bisa diterima nggak ya kira-kira? Itu menurut abang gimana sih Bang? Kalau menurut aku ya, Iya, pribadi iya. tapi ya, tidak harus diikuti semua orang. Habis lulus, ya terserah. Yang penting arah atau tujuan mereka setelah lulus itu tahu. Oh, aku mau jadi dosen nih. Berarti kalau mau jadi dosen harus
harus lanjut studi. studinya. Oh, aku mau berkarir misalnya di bidang politik lah, aku mau jadi kepala daerah misalnya. Ya udah ikut partai politik, ikut kegiatan politik. Oh, tuh. Tapi kalau aku memilih waktu itu, setelah lulus aku mau jadi apa ya? Wah, aku kerja aja lah. Kerja aja. Benar. Kerja, tapi aku nggak punya kemampuan apa-apa nih. Nah, Gimana caranya kan? Apalagi waktu itu memang nggak ada sama sekali lowongan kerja. Kayaknya dulu aku nggak nyari-nyari ya. iya. Ya aku dulu ngikut orang kalau aku. Langsung ikut orang. Ikut orang. Betul, ngikut senior kita juga aku waktu itu. Ikut senior ya kan. Nah, itu Abang ini dulu kuliah di jurusan apa? Kampusnya di mana ya kan? Wah, kan kita satu jurusan. Satu jurusan kita ya. Bisa aja kamu nggak tahu Najim. Iya, biar teman-teman yang di sana itu tahu juga ya kan. Oke. Nah, kampusnya Bang, kasih tahu Bang. Aku kuliah di Universitas Islam Indonesia UI Jogja. Itu jurusannya teknik lingkungan. Teknik lingkungan ya. Teknik lingkungan. Setelah itu langsung lanjut berkarir. Setelah itu aku waktu itu belum lulus. Belum lulus. Udah semester udah mau terakhir lah. Itu di tahun berapa Bang? Di tahun 2018. Di tahun 2018. Belum lulus sudah bekerja. Waktu itu aku alhamdulillah udah kerja. Gimana caranya Bang? Waktu itu aku karena memang aku nggak punya keahlian ya. Jadi aku harus gimana ya kalau mau kerja. Oh, ada senior kita nih punya perusahaan. Kenapa nggak aku dekatin aja waktu itu? Oke. Akhirnya waktu itu aku jadi tenaga harian lepas dulu, jaga-jaga pelatihan. Oh Karena ya. kan perusahaannya ada perusahaan pelatihan juga lah, training. Aku jaga pelatihan, terus ada bukaan mereka, divisi yang menurutku aku harus masuk nih di divisi ini nih. Kayaknya keren ya. Kayaknya keren jalan-jalan soalnya. Iya. Udah aku daftar, terus dipanggil interview, keterima, belajar lah aku di situ. Selama kurang lebih 2 tahun lah. 2 tahun Abang di situ ya. Berarti selama 2 tahun itu pengalaman yang Abang dapat itu sekiranya nih buat teman-teman nih mahasiswa yang anggapannya ketika mereka lulus masih kebingungan, ini sebenarnya apa sih yang dibutuhkan di dunia profesional ini, dunia pekerjaan ini? Kalau menurutku untuk di dunia kerja, pertama kita siapkan mental dulu lah kayaknya ya. Mental itu penting banget ya. Penting ya, karena saat kita bekerja kan kita tuh banyak tekanan dari atasan, tekanan dari kalau yang punya pacar, tekanan dari pacar, kalau yang punya istri tekanan dari istri, banyak lah. Masuk akal. Sementara kita di hire oleh perusahaan, harus bekerja, harus mencapai target yang ditentukan. Iya. Jadi kan banyak tekanan nih. Benar. Nah, jadi yang paling pertama sih menurutku mental penting. Terus rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu, penasaran lah. Penasaran. Kan kalau orang-orang sekarang bilang mungkin kepo ya. Kepo, benar. Gimana? Iyalah. Aku harus kepo nih gimana. Apapun itu loh ya. Iyalah. Tapi dalam hal positif ya. Gimana sih aku sih, harus? benar. Iya lagi. Aku harus bisa nih. Aku harus bisa menyenangkan atasanku. Baratnya begitu loh waktu itu ya. Iya. Wah, disuruh kerja jam berapa pun ayo. Walaupun di hire take to 5 jam 8 sampai jam 5, tapi tetap aja di luar kita masih kerja dan lain-lain. Benar. Untuk yang pertama aku ingin berkembang, yang kedua aku ingin menyenangkan si punya perusahaan, yang punya perusahaan dan atasan-atasanku. Tapi bukannya emang itu ketika kita berkarir di wadah perusahaan, kita dituntut untuk menjadi pengikut ya kan, followers itu. Artinya kita harus menampilkan diri kita yang paling terbaik ya kan Bang? Ya harusnya sih Sepakat begitu. nggak sih? Sepakat Iya kan? kalau itu. Jadi ketika disuruh kerja berangkat jam berapa? Gas. Ada pekerjaan ini gas. Semuanya digas ya Bang ya? Ya betul. Outputnya itu apakah itu hanya untuk si perusahaan? Enggak kan? Itu untuk ya kan? kita juga. Artinya karena kita bekerjanya dengan metode seperti itu, secara otomatis kita terupgrade juga. Yang dulunya kita nggak tahu, kita jadi tahu. Harus. Misalnya aku waktu itu di konsultan lingkungan, dulu aku nggak tahu gimana sistem dalam tender, lelang dan lain-lain, aku jadi paham. Iya benar. Oh kayak gini tuh caranya. Oh kayak gini tuh caranya jadi konsultan. Kalau orang lihat mungkin di story Instagramku dulu, wih jalan-jalan aja terus orang ini. Padahal mereka nggak tahu kan, kita nggak jalan-jalan sebenarnya. Itu bonus. Kerja ya kan, bonus. Itu ketika
semua karir itu sebenarnya ada bonusnya kan Bang. Jadi kalau misalkan nih anggapannya Bang, teman-teman mahasiswa kebingungan, terus mereka melampiaskan lanjut S2, apakah itu adalah solusi? Sebenarnya enggak juga ya kan. Yang paling pertama itu apa sih sebenarnya ya kan? Yang paling selain pertama, mental loh. Jadi selain aku mental. pernah ngobrol sama beberapa orang lah senior kita kan sejurusan. Iya. Waktu itu, Iya. aku semester berapa ya? Semester 7 apa ya? 6 apa 7 gitu. Ngobrol, aku nanya-nanya gimana? Bang, ke depannya aku harus gimana sih? Iya benar. Karena waktu itu kan lagi rame tuh. Di tahun-tahun itu orang-orang ikut sertifikasi ahli K3 umum, sertifikasi ikut pelatihan AMDAL B dan lain-lain yang butuh modal ya. Benar. Yang butuh uang. Aku dulu mikir, oh, aku harus ngikut rame seperti ini enggak sih? Teman-temanku semua ikut pelatihan ahli K3 umum. Betul. Seniorku beberapa orang ikut ahli K3 umum. Betul. Aku harus ikut rame itu atau aku harus S2 kalau aku lulus. Tapi aku pikir kalau aku cuma ikut rame aja ngapain? Iya. Udah lah, aku ngobrol lah, aku tanyalah ke senior kita. Kebetulan beliau juga pengusaha. Iya. Bang, gimana sih Bang? Aku harus siapkan apa? Kau tentukan bro, kau tentukan dek, kau harus gimana, kau mau kemana ke depannya. Apa yang mau kau cari, kau persiapkan dari sekarang. Nah, nggak lama setelah aku ngobrol, terus di semester, aku lulus kan semester 13 ya. Semester 13 ya. Gue kuliah kan 6 tahun setengah. Di semester 12 lah kalau nggak salah. 6 tahun setengah. Nah, di semester 12 aku ingat, oh iya aku punya senior, kayak aku cerita tadi, aku punya senior yang punya perusahaan. Yang punya perusahaan. Aku pengen nih bekerja, bertemu dengan orang banyak, dengan orang berbagai daerah, dengan orang yang berbagai macam watak dan cara bicara dan lain-lain. Iya benar. Oh, aku harus dekati ya Bang ini. Pikiran aku gitu dulu. Harus dekati. Aku harus belajar banyak nih dari sini nih. Betul. Ya paling enggak 1-2 tahun lah aku belajar, terus aku harus buat sendiri lah. Buat sendiri. Nah, Oke. aku mikirnya kayak gitu waktu itu. Sampai berarti intinya itu selain mental, teman-teman yang sedang menjalani kuliah saat ini harus memikirkan di mana menanyakan kembali kepada Ya, dirinya. Betul. Sebenarnya mau kemana arah tujuannya, ya kan? Dan kekuatannya pun apa, Betul. ya kan? Nggak sedikit juga Bang yang kuliah sebenarnya mereka nggak nemu passionnya di situ. Betul. Alhasil nggak enjoy, ya kan? Nah ketika itu dijalankan tanpa ditanyakan lagi, bakal tambah bingung gitu loh ya kan? Tambah bingung sampai sehingga pelampiasan gitu loh. Kan? Sebenarnya tipsnya yang kayak tadi abang bilang sih. Iya, ya tentukan dulu kau mau Tentukan. kemana. Kira-kira 5-10 tahun ke depan kamu jadi apa? 5-10 tahun ya. Kalau kau cita-citamu mau jadi dosen ya udah kau kuliah lagi. Lanjut S2. Kalau cita-citamu aku pengen kerja di tambang. Pengen kerja di tambang. Ya udah sebelum kau lulus cari senior-seniormu, cari kawan-kawanmu yang sudah bekerja di sana. Cari tahu apa yang dibutuhkan untuk bekerja di tambang. Kalau yang dibutuhkan misalnya sertifikat ahli K3 umum misalnya. Bisa jadi. Ya udah ambil itu. Ambil. Jangan ketika kamu mau ke tambang tapi yang kamu ambil adalah sertifikat misalnya sertifikat AMDAL. Tapi sementara di sana mungkin nggak dibutuhkan. Bisa jadi. Kayak konsultan, aku pengen jadi konsultan. Terus apakah aku harus sertifikasi ahli K3 umum yang waktu itu lagi ramai? Oh enggak, ngapain buang-buang uang menurut aku ya. Waktu itu lagi rame apakah Lagi sekarang? rame. Sekarang masih rame. Masih juga, rame. ya kan? Tapi kan aku tidak ingin bekerja di dunia itu. Betul. Nah, nggak sedikit juga yang akhirnya membuang uang Ya. sia-sia. Karena ikut ramai tadi. Ikut ramai itu. Ada juga yang bingung nggak dapat kerjaan. Sementara orang tua nanya terus. Jadinya untuk menambah waktuku berpikir aku S2 aja lah. Padahal itu bukan tujuan dia mau S2, itu ada juga. Ada mungkin juga sih, ya, dan mungkin. tapi mungkin nggak semua. Dan mungkin ketika dia itu menjadi S2 ini adalah pelampiasannya dia, ketika dia lagi studi S2, dapat nemu ternyata. Nemu pekerjaan atau Ya dapat kan? nemu, aku pengen kayak gini. Enggak lah. S2-nya ditinggalkan. Tinggalkan ya kan. Inti dari segala intinya tanyakan kepada diri Betul. sendiri, ya kan.
di mana sih sebenarnya, maunya apa sih sebenarnya. Ah, betul kali itu Jim. Kalau gini Bang, aku punya pemikiran Bang. Kalau misalkan Kok ngeliat kemana itu Jim? ini, di sini kan ada contekannya Bang. Soalnya jadi aku bingung kok ngeliat kemana. Ada contekannya Bang. Biar nggak serius-serius sekali kita Jim. Iya. Terus. Coba bercanda dulu. Nah, nanti. Oke. Itu biar mengalir aja. Biar mengalir aja. Penting nggak sih kuliah itu Bang? Kuliah itu penting. Karena Kuliah itu memang outputnya kan ijazah ya. outputnya ijazah. Yang terlihat ijazah, tapi ada ilmu-ilmu atau pengetahuan yang kita dapat. Iya. Yang membentuk jati diri kita selama kuliah, tergantung kuliahnya di mana. Dan tergantung pergaulannya selama kuliah seperti apa. Jadi kalau kata Anies Baswedan ya, soal kita ngomong soal kuliah nih. Oke. Baswedan waktu itu dia ke UI, aku lupa tahun berapa. Dia pernah ngomong gini nih. Kuliah, ya udah kuliah aja kalian, intinya gitu lah ya. Betul. Kuliah aja kalian, cari IPK yang bagus, karena IPK yang bagus akan mengantarkan kalian sampai tahap administrasi untuk interview. Sepakat aku. Di saat interview, yang dibutuhkan bukan lagi soal akademis kalian, tapi pengetahuan kalian, soft skill kalian, cara kalian berbicara sama orang, cara kalian menyelesaikan masalah. Oke. Dan itu tidak didapatkan cuma hanya dengan kita tatap muka ketemu dosen. Betul. Nah, Anies Baswedan melanjutkan omongannya, Bang. Aku juga pernah dengar itu, ya kan. Kalian boleh kuliah, serius kuliah. Satu semester ada 24 SKS, tapi jangan diambil full semuanya, ya kan. Sisakanlah 2 SKS untuk berkegiatan. Betul. Mungkin maksudnya di situ, Bang. Ya kan. Agar apa? Agar ketika kita masuk ke tahap interview, kita bisa berbicara, bisa punya knowledge, kita bisa punya mental, kita bisa punya relasi. Betul. Ya kan? Banyak sih sebenarnya variabel-variabel agar tercapainya tujuan kita ya, Bang. Betul. Nah, itu yang tahu. Ya kan? Kamu gini-gini terus pengen tangkap rasanya. Udah lama tangan aku gak. Jangan, Bang. Takut aku. Jadi itu intinya kan, Bang. Intinya di situ. Tanyakan dulu ke diri sendiri ya kan, Bang. Betul. Nah, Abang sudah menanyakan sehingga Abang sudah menentukan langkah-langkah kecil Abang nih. Setelah Abang proses mau menuju kelulusan, Abang sudah memikirkan apakah aku nggak punya skill. Aku mau kerja di mana ya? Bingung segala macam. Terlintas di pikiran, oh, aku punya relasi yang dimana dia sudah membuat perusahaan. Apakah aku bisa masuk ke dalam situ? Akhirnya bisa, ya kan? Akhirnya bisa. Dan tercapailah tujuan Abang itu, ya kan? Abang pengen belajar selama 2 tahun. Nah, Kurang lebih 2 tahun. kurang lebih 2 tahun. Nah, sekarang ini setelah Abang belajar, Abang mendirikan suatu bisnis nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, itu bisnis apa sih, Bang? Nah, jadi waduh panjang nih Jim ya. Ini yang panjang ini yang biasanya bikin kane, Bang. Ya. Wah, Apa tuh kane itu? enak. Enak ya? Enak. Yang enak apa tuh? Yang panjang tadi. Yang panjang. Itu dia. Ya kan? Oke. Mas Saab serius sekali ya. Mas Serius Saab, banget ya. saya hello dulu sama kamera Mas. Hello. Gitu dong. Oke. Biar gak serius sekali kita. Sepi kali kantornya. Biasanya rame. Biasa rame. Oke. Apa tadi kita bahas? Aduh lupa kan. Yang panjang tadi. Yang panjang tadi. Jadi Terus? waktu aku menentukan, aku pengen berkarir di konsultan lah. Itu kan ada waktu 2 tahun tuh. Setahun pertama yang kita ke 2019. 2019 ya? Bulan Agustus ya. Jadi aku kepikiran lah sama beberapa orang. Kayaknya kalau aku ikut orang terus, wah, sia-sia. Menurutku ya. Sia-sia ya? Menurutku sia-sia kemampuanku. Kenapa aku nggak bikin sendiri ya? Udah lah, di bulan-bulan itu aku ketemu sama ada 2 orang angkatanku. Kami ngobrol. Gimana kalau kita bikin perusahaan? Wih, bisa nih kita bikin CV waktu itu. Nama CV-nya kami singkat dulu BTN, belum tahu namanya. Belum tahu namanya. BTN ya? BTN, belum tahu namanya. Kalau BTS? BTS, wah aku kurang paham. Aku mau serius nih kamu. Oh ya, sorry Pak. Ini kayak mana nih? Orang mau serius loh ini. Lanjut. Kasih tau bapak pada bapakku nanti. Bapak ini Pak, minggi Pak. Lanjut. Jadi sampai mana tadi? Itu kamu cut terus aja. Namanya BTN. BTN. Bahtera tanya Nusantara. Akhirnya ketemulah namanya.
itu kami mau buat briket. Karena waktu itu dulu aku punya kenalan yang memang main itu. Oke. Dia ekspor briket. Bergeraknya di bidang arang. briket ya. Cuma karena waktu itu aku fokus di pekerjaanku, terus 2 orang kawanku lagi fokus belum selesai kuliah waktu itu mereka. Belum selesai kuliah, jadi oh ya udah kita hold aja. Ada iklan di Sumatera Utara lewat. Asli. Kamera. Peras. Itu dong. Nah, jadi udah nggak jadi nih. Terus aku lanjut lagi lah bekerja di perusahaan yang tempat aku kerja. Terus sebelum aku cabut, aku kan sempat tes PNS waktu itu. Tes PNS, Sempat tapi ya? Ikut rame, menyenangkan orang tua, menyenangkan beberapa orang lah. Beberapa orang. Oke. Menyenangkan orang-orang terdekat. Terus aku mikir, kalau tempatku bekerja yang sekarang ini bisa mempekerjakan banyak orang, masa aku nggak bisa sih? Betul. Dia makan nasi, aku makan nasi, ya kan? Betul. Dia manusia, aku manusia. Masa aku nggak bisa buat hal yang sama? Betul. Terpikirlah aku. Cuma karena waktu itu aku belum pede lah. Aku belum pede untuk aku buat di Palu apa di Jogja ya, karena aku orang Palu kan. Iya. Terus aku ketemulah sama ada kawan kalian yang nama tengahnya Gagah. Gagah. Radifan Kasmal Gagah Ismail. Asli. Aku ketemu dia, ngobrol lah aku sama dia. Betul. Nanti pas aku sebut nama Mail masukin fotonya ya. Tapi kepalanya aja. Bebas. Oke. Masukin foto Mail ya, dan orang tahu juga manajerku itu soalnya. Oke. Manajer akademiku itu, biar orang tahu juga. Kelas. Aku promosi kamu Il. Kalau followersmu naik, jangan lupa aku juga ya. Oke. Oke, terus ngobrol lah sama dia waktu itu di Tendong Catur lah. Il, kayaknya aku mau buat perusahaan, Il. Kau mau nggak ikut aku? Dia jawab mau bang. Aku nggak tahu dia waktu itu serius atau dia beneran ya. Terus ketawa lah, itu aku bercanda itu. Kan serius atau bercanda gitu ya. Tahu ya. Jadi serius sekali kalian. Iya. Ini serius bang obrolannya Ya, bang. nggak apa-apa. Oke. Biar orang tahu Nevis tidak seserius itu, tidak sekaku itu. Oke siap. Ketawa dong. Lanjut. Habis rokok aku. Il, ada rokok Il? Ini rokok bang. Udah enak rokokmu. Waduh. Nah, tuh. Terus? Panggil lagi nama Mail. 3 kali ku sebut nama Mail, ku kasih nanti kamu royalti, copyright gitu kan. Oke. Nah, itu dia. Nah, Sampai akhirnya Mail join. Mail join. Join ya. Mail join ke perusahaan yang akan kami buat tapi nggak tahu namanya apa, bergeraknya di bidang apa aja. Nah, waktu itu fokusku adalah lingkungan. Aku punya ilmu konsultan lingkungan. Udahlah, tapi Il nanti ya aku tes PNS dulu. Karena aku kan ikut apa namanya, SKB apa ya? SKB. Begitu aku tes SKB itu, aku nggak lolos. Nggak lolos. Aku mikir, anjing mau ngapain aku ya? Iya benar. Ikut orang terus. Masa aku ikut orang terus? Sementara aku merasa aku punya banyak relasi, Betul. aku punya banyak kawan-kawan yang menurutku bisa nih kita saling membantu ya. Kolaborasi. Udahlah, Ya. aku coba buat lah. Akhirnya aku putuskan, aku buat di Jogja aja. Berarti Jogja. Aku buat di Jogja. Belum ada namanya waktu itu. Gimana namanya? Terus aku ketemu lah. Selang beberapa bulan lah setelah itu aku ketemu sama ada kawan kantorku juga. Kebetulan sama-sama orang Bugis, kami aku ketemu namanya. Pakai topi nggak? Songkok Bugis tuh ada kan? Ada songkok Bugis. Cuma sekarang dia nggak pakai songkok Nggak Bugis. pakai. Dia Oh di belakang situ. kamera ada. Asik. Bang Dirman namanya. Agak gitu ya biasanya ngomongnya. Makang Gi gitu. ya? Makang. Oke. Karena Bugis Modereng. Wah modern. Oke. Bugis modern ini gimana Bugis Iya. modern? Ini gue kasih kamu ya penjelasannya. Biasa orang Bugis itu ngomong ada G-nya. Makang. Makang, Ya, ikan. Ikan. Modern. Itu Bugis kampungan. Kalau kami nggak ada pakai G-nya karena kami Bugis modern. Bukan begitu bang? Betul. Nganggur sama kita di belakang. Tapi unik sih orang Bugis nih. Orang Bugis. Oke, semua suku unik. Unik. Bagus. Terus bang? Terus udahlah. Akhirnya karena aku tahu beliau punya rumah, ini kan rumahnya nih.
Ini kantor sekalian Ini rumahnya ya. kantor kalian, ini rumahnya Bang Dirman. Mm-mm. Aku samperin ke rumahnya yang dicuri, iseng-iseng main lah. Bang, Silaturahmi. Silaturahmi. Katanya silaturahmi itu nambah rezeki, Bang. betul. Ah, ya kan? Nah, telepon. Telepon. Bang, aku main ke rumah abang ya. Apa yang ada main-main aja. Main aja. Nah, akhirnya aku bilang, Bang, kayak aku mau buka perusahaan di Jogja. Asli. Abang kan punya rumah di sini. Boleh nggak alamat rumah abang dan perusahaan aku? Aku juga minta alamat waktu itu. Kantornya waktu itu pikir di mana aja terserah aja lah. Karena kami masih satu perusahaan, mungkin beliau agak berpikir mungkin ya, kenapa ya? Nanti bisa cross check langsung ke orangnya. Oke. Agak serang berapa lama setelah itu, udah tanyain lagi. Aku kan butuh kepastian ya kan. Akhirnya beliau mau, tapi aku tawar, Bang gini aja. Butuh kepastian. Karena aku umurku masih 26 tahun. Iya. Sedih nih, Bang. Sedih nih. Enggak jemput. Dayo. Kakimu kepijat. Ada. Terus, Bang. Terus, nah jadi, Bang aku masih 26 tahun. Kalau aku yang maju sebagai direktur utama, Image ya. orang-orang bakal pikir, oh ini anak masih terlalu muda. Tapi stigma masih seperti itu ya? Kurang lebih seperti itu. Masih hampir Oke. rata-rata seperti itu. Ah, Oh, ini terus? masih anak muda, perusahaan baru ya. Sepele lah anggapannya. Bisa apa dia? Mm-mm. Beliau kan agak lebih, aku udah bilang tua ya, agak lebih dewasa lah daripada aku. Cuma kan jiwanya tetap muda ya kan? Walaupun umurku mungkin kali 2. Nah, ya, aku nggak tahu juga. Ya kan? Sorry, Pak. Nah, Terus? abang jadi direktur utama ya. Jadi soal pembagian sahamnya seperti ini, Bang. Abang kepasang direktur utama, tapi aku cuma pinjam nama abang aja. Biar orang tahu, oh ternyata aku nggak sendiri. Ada orang yang lebih senior daripada aku. Yalah, akhirnya beliau mau, terus kamu bergerak di bidang apa? Konsultan lingkungan aja, Bang. Iya. Waktu itu ya. Konsultan lingkungan aja. Lingkungan aja, Bang, karena basic aku di situ. Basicnya di situ. Basicnya cuma aku, Mail. Ya paling kami berdua bisa handle lah kayaknya. Kerjaan kecil nggak usah yang gede. Iya, karena yang penting jalan dulu. Terus karena beliau basicnya di training, bilang, Bang, abang kan paham soal training. Kenapa nggak kita tambah aja ke bisnisnya? Oke. Masukkan training. Tapi gimana Bang operasionalnya? Nggak apa-apa Bang, kan aku direktur operasionalnya. Biar aku aja, aku cuma pinjam nama abang. Oke. Keuntungannya tetap kita bagi berdasarkan jumlah saham itu nanti. Oke. Aku nggak ada masalah, Bang. Aku cuma butuh nama abang, butuh sosok abang lah untuk dituangkan Iya. di perusahaanku. Abang juga kan punya banyak link. Terlepas dari itu juga sudah profesional. Ya betul. Iya kan? Apalagi kan sama-sama darah Bugis. Kan bukan cuma Maluku satu darah, Bugis pun satu darah. Match banget jadinya. Iya. Oke. Dan Terus? akhirnya tahun 2020 kemarin bulan Oktober Bulan Oktober. tanggal 7 itu kami ke notaris. Notaris ya? Nah, buatlah. Berarti geraknya cepet banget ya? Waktu itu namanya masih lupa. Apa Bang namanya Bang? Insalindo. Oh, Insalindo. Insalindo. Ini Insalindo berarti suruh dada dulu Bang, Nggak usah. Nggak usah ya? Sebut namanya tadi. Oke. Kan belum sebut. Si Beber belum. Beber. Nanti bagian musim Beber. Terus Bang, Nah, terus sampai mana tadi? sampai Insalindo. Sampai Insalindo. Namanya Insalindo. Tapi kok Insalindo kayak asosiasi, Inkindo, Perkindo. Oh iya bener sih, kurang ya. Adalah ngobrol sama beberapa orang. Adalah Nevis, singkatan kan? Nevis itu apa sih? Ini gue jelaskan dulu. Oke, Wah, siap. gue jelaskan dulu. Nevis, mungkin orang itu mungkin mikirnya celana jeans sudah merek-merek. Oh iya. Ya kan? Betul. Walaupun nanti enak deh kita sebut-sebut. Iya, sudah gede juga kok. Udah gede. Ngapain ya kan? Ya udah, terus Nevis. Tapi apa kepanjangannya? Wah nggak tahu. Udah, jadi kita ada nama Nevisnya dulu. Ada dulu aja. Ada dulu nama Nevisnya. Baru kita benar. cari apa sih kepanjangannya Nevis. Akhirnya kita sepakati Nata Envinusa Supervisi. Nata Envinusa Supervisi. Kalau mau tanya artinya apa, filosofinya ke Bang Dirman aja. Oke, nggak usah kita itu nanti dulu aja ya kan. Biar orang tahu Nevis. Betul. Jadi kami buatlah Nevis tanggal 7 Oktober 2020.
Anjir. Buat Nevis, cuma waktu itu kami karena aku masih ada kontrak, jadi nggak jalan. Belum jalan. Nah, kami nggak jalan. Yang penting ada dulu wadahnya. Jadi kapan-kapan kami, aku udah siap nih untuk perang ini. Udah ready, tinggal tancap gas. Oke. Udah pelan-pelan. Jadi untuk ngurus beberapa legalitas, ada Mail, ada Suta, kemarin bantu aku, ada Uco, Simatupang. Tolong dong kesini, kesini dulu, tolong gitu aja. Karena kan aku masih di-hire oleh perusahaan yang sebelumnya. Oke, iya. Masih di-hire. Aku masih tenaga mereka, aku masih pekerja mereka. Mereka nge-hire aku dari jam 8 sampai jam 5 waktu itu. Pikiranku sudah seperti itu. Berarti di atas jam 5 sampai ke jam 8 pagi, itu hidupku, itu urusanku. Oke, iya. Artinya kalau aku mau buat apapun, ya sudah selama aku tidak mengganggu siapapun ya. Betul. Dan selama aku tidak mengambil pekerjaan atau tidak, ada pekerjaan ini di perusahaan sebelumnya. Terus, nggak usah lempar ke Nevis saja. Nah, tapi kan aku nggak kayak gitu. Nggak kayak gitu. Biar aja dulu. Biar aja. Nah, terus akhirnya 2020 bulan. Kita perpanjang kontrak bulan apa? September. Nah, sebelum itu malah ya. Berarti sebelum ada Nevis. Tahun kemarin kan? Tahun kemarin. September kemarin ya. Jadi September itu harusnya kan sudah cabut aku. Cabut dari perusahaan lama ya? Karena aku pikir masih ada 3 bulan nih sampai Desember. Sementara waktu itu aku sudah berkomitmen sama tim yang di sana. Kebetulan kita juga ada kedekatan emosional, aku udah berkomitmen nih. Kita dari tahun 2020 kita takar sama-sama, kita punya target omset sama-sama. Yuk kita clearkan dulu barang ini. Aku mikirnya gitu waktu itu. Profesional. Nah, aku mikirnya gitu. Betul. Saya oke, aku tambah waktu itu 6 bulan. Tapi karena aku minta 3 bulan aja. Mungkin aku nggak tahu kenapa. Akhirnya 6 bulan kontraknya, tapi aku boleh resign di bulan Desember. Bulan Desember? Di bulan Desember 2020? Nah, saya resign lah aku di bulan Desember. Aku lupa awal Desember, tanggal 7 atau tanggal 8 gitu. Resign aku bareng Mas Aap. Sama Aap? Nah, tapi Aap nggak tahu. Aku nggak ada cerita Nevis ke siapa-siapa ya, ke orang-orang kantor. Sama sekali, iya. Ke Bang Dirman aja. Tektokannya sama Bang Dirman aja ya? Manto aja. Itu pun di luar jam kerja. Karena aku main ke rumahnya. Karena pun itu belum running juga kan? Benar. Terus kan aku di bulan Desember itu kan resign. Saya resign dan rupanya bareng nih. Bareng. Aku nggak tahu, nggak ada koordinasi kami. Oh, nggak ada koordinasi ya? Nggak ada sama sekali. Aku begitu lihat, aku mau buat nih surat resign. Kebetulan karena meja kami kan sampingan. Aku lihat, satu divisi juga, Satu divisi juga. Oke. Si kawannya ini mau cabut juga. Kan? Oke. Nggak jadi aku buat. Surat pengunduran diri nggak jadi aku buat. Aku minta dia, kirimin aja punyamu bro. Maksud aku daripada aku buat kan. Betul. Udah lah dikirimin punya dia. Itu hari Kamis kalau aku nggak salah. Kamis aku ajukan ke HRD bareng lah ya. Bareng. Cuma waktu itu aku belum ngajak dia belum tahu ada Nevis. Belum tahu. Karena aku mikirnya kayaknya aku berdosa kali kayaknya. Kenapa? Kalau aku ngajak tim-timku yang di sana yang sementara mereka masih ada kontrak dengan orang sana. Oke, ya kan? Masuk nanti, akal sih. Nanti dibilang kalau aku pribadi takutnya, wah aku nanti bakal mengajak semua orang di sini. Enggak. Iya. Jendela transfer kan belum buka. Betul, ya masih kan? ya. Belum Agustus ya. Belum Agustus. Masih pintu yang dibuka, jendela enggak. Betul. Terus begitu habis resign, Jumat sudah resmi kami resign, Senin aku mau pamitan. Oke. Sama teman-teman di kantor. Tapi Senin paginya aku ngechat dia. Ya. Udah berangkat ya? Belum bang katanya. Udah kita ngopi dulu yuk di klinik tempatnya Mas Pepeng. Hari Senin pagi tuh. Ya. Ngapain bang? Dadah ngopi dulu, ngopi-ngopi. Nyantai aja. Sampai di klinik kopi, kubukakan akta perusahaan Nevis. Anjing. Lur, aku punya ini. Kau mau nggak bantu aku di sini? Oh ini gimana bang katanya? Abang targetnya gimana? Bilang Nevis ini ada untuk aku dan Bang Dirman membantu orang.
Karena memang niat kami itu ya. Maksudnya? Ya. Aku mikirnya karena aku bilang tadi, kenapa sih aku nggak bisa buat hal yang sama? Oke. Aku bisa mempekerjakan banyak orang. Oke. Itu dasar pondasinya ya. Terbentuknya Nevis ini. Terbentuknya Nevis. Oke. Saat mau ndak? Gimana bang nantinya? Ya. Ya kita punya ini. Kita punya konsultan lingkungan. Kita punya pelatihan. Ya. Waktu itu 2 itu ya. Ya. Ngobrol sama aku mau bantu orang apa. Aku mau di Nevis ini aku bisa mempekerjakan banyak orang, aku bisa mempekerjakan adik-adikku di TL, TLWI yang betul. Mereka bingung mau kemana. Betul. Mereka mau cari pengalaman kerja nih Nevis hadir untuk kalian nih. Betul. Ini wadah untuk kalian, silahkan. Betul. Kalaupun kalian nantinya nggak bisa untuk kami hire sebagai tenaga tetap kami, kita bakal pergunakan sebagai tenaga harian lepas. Kalian butuh pengalaman kerja, kami butuh tenaga kalian. Betul. Jadi mutualisme ya. Betul. Artinya bahasanya gini, keringatmu yang keluar 10 liter, betul. Seminimal mungkin ku ganti 10 liter. Seimbang berarti ya, seimbang. Itu seminimal mungkin. Oke. Dan ketika memang aku bisa bayar lebih, misalnya 20 liter, 30 liter ya kenapa enggak? Tuh. Nah kayak gitu. Ya. Akhirnya satu frekuensi lah kami. Satu frekuensi. Dan mulai tertarik. Okay. Oh iya bang, kau di bagian mana bang? Aku di bagian mana bang? Kau handle konsultan lingkungan ya. Kau handle di business development. Jadi pengembangan bisnisnya kau yang pegang. Oke. Aku nggak punya modal itu bang. Sama Nur, aku nggak punya modal untuk buka perusahaan. Tapi sekarang sudah jadi. Jadi kalau kita pesimis terus, aku nggak punya modal ini. Percaya kalau modal paling besar, paling berharga itu adalah diri sendiri. Kenapa kayak gitu? Karena kita adalah masterpiece yang diciptakan oleh Tuhan. Asik. Iya juga ya. Iya juga ya. Langka. Tidak semua sama nih. Itu sama-sama manusia. Orang yang beridentitas tetap ada bedanya. Iya benar. Sedetail itu Tuhan menciptakan kita. Dan kita lagi yang menang. Itu pernah diobrolin itu bang. Sama Aap juga itu. Banyak yang berlomba-lomba. Kita yang menang. Jadi kalau misalnya aku nggak punya modal nih, mau nggak lututmu ku beli 2,5 M? Nggak mau pasti. Ya kan? Artinya modal paling bagus sekali Lur ya, bahasa Lur ya. Jadi modal paling besar yang ada itu diri kita. Betul. Pertanyaannya kau mau atau enggak? Boleh bang, tapi kita belajar ya. Iya, kita sama belajar. Aku belajar, kau pun belajar. Kita jangan pernah berhenti belajar. Oke bang, deal. Udahlah. Mail kan udah lama, terbentuklah timnya. Aku, Bang Dirman sebagai sosok di Nevis yang dituakan. Terus Mail waktu itu aku targetnya dia memang untuk lingkungan, konsultan lingkungan dulu. Akademi bisa lah aku handle berdasarkan saran dari Bang Dirman. Jadi waktu itu aku tempatkan Bang Dirman. Sorry ya Bang, waktu itu ini baru aku buka nih. Oke. Apa itu? Sebagai advisor lah ya. Sebagai itu. Udahlah aku buka. Begitu aku lupa di minggu keberapa, di bulan apa. Aku nelfon aku. Memang kami semenjak kami resign itu kami sering ngopi berdua. Oke, iya. Sering ngopi berdua karena ada beberapa orang yang tahu kami resign, kami cabut. Terus ada beberapa lah perusahaan yang menawarkan, ayo tertarik ya. join di kami aja. Walaupun aku nggak usah sebutkan perusahaan-perusahaannya. Mereka perusahaan-perusahaan itu pengen pakai jasa abang ya. Nah, waktu itu aku mikir juga tuh Jim. Bisa nggak ya Nevis ini ku buat sampai sekarang kami berkantor kayak gini. Nyatanya bisa. Tapi kalau misalnya aku pesimis, gimana Bang Dirman dan Mail ya? Yang sudah aku ajak, Mail yang sudah di Jogja setiap dia mau pulang. Dia kan pernah mau pulang ke Samarinda, aku suruh balik lagi. Iya betul. Walaupun kita ada kerjaan ya. Betul. Balik ada kerjaan nih, ini bagus kerjaannya ini. Oh bisa banyak belajar. Dia balik lagi masih di sini. Balik lagi sekarang. Lagi ya. Aap mungkin ya waktu itu aku nggak tahu, mungkin dia mau pulang ke Muara Enim. Tapi ku tahan di sini di Jogja untuk bantu aku. Bang Dirman yang ku pertaruhkan namanya karena masih ada kontrak dengan perusahaan sebelumnya. Anjing, masa aku sebangsat itu sih? Walaupun memang bangsat mungkin untuk beberapa orang. Itu terserah ya kan? Tapi masa aku sebangsat itu meninggalkan orang-orang ini? Dan akhirnya aku bilang ke orang yang ngajak itu,
Bang, bukan senior kita juga. Bang, kalau mau rekrut aku satu paket dengan Aap. Oh gitu. Aku satu paket dengan Aap, aku lihatkan akta perusahaanku. Oke. Aku punya perusahaan sendiri, Bang. Kalau memang abang mau pakai jasaku, yuk kita berkontrak antar perusahaan. Oke. Sharing profit aja. Oke. Kenapa aku punya tim, aku punya perusahaan. Oke. Daripada aku in charge di sana, mending aku ini. Kita berkontrak secara perusahaan. Waktu itu aku bawa si Adam, kalau kenal Adam ya. Aku bawa Adam, aku nego tuh bertiga, aku, beliau sama Adam. Iya. Gini aja katanya. Kita rubah akta, kau angkat jadi direktur operasional, kau minta kantor di mana, aku kasih ini lillahi ta'ala, ini cerita betul. Oke, iya. Waduh, aku pikirkan menarik ini loh, ya kan? Kantornya ya di Jawa Tengah juga. Jawa Tengah. Berapa salarimu? Aku nggak pernah sebut angka. Segini, kira-kira lah bang. Kali 2 ya. Kau jadi sama aku. Anjing, aku langsung mikir. Iya, dilema juga itu. Mau nikah, Betul. ya? Mau punya rumah, Betul. mau ini, mau itu. Betul. Tapi kan ada orang-orang yang sudah kuajak. Iya. Bangsat kali kalau Harus tanggung tinggalkan. jawab. Ini aku bilang kita berkontrak secara perusahaan aja pak. Kolaborasi. Ya udah, akhirnya iya. Jadi tim tender dia, karena aku kan spesialisku selama ini kan di tender lingkungan, tender apapun tuh lah. Itu biar kami aja yang handle bang. Terus sharingnya gimana? Pembagiannya gimana? Terserah abang mau sharing berdasarkan nilai kontrak pekerjaan atau profit. Tapi saran aku profit. Karena aku nggak tahu biaya personalnya membengkak atau enggak. Sudah sharing profit aja bang. Abang senang, kami pun senang. Oke. Udah lah terbentuk nggak lama karena sering ngopi sama Aap. Ya. Telepon lah dia pagi yang gue cerita tadi. Telepon dia. Itu hari Jumat. Bang, nanti sore kita ngopi ya? Oh iya. Ada yang mau ketemu bang. Kenapa? Aku diajak. Jadi dia diajak orang juga. Diajak orang buka juga. perusahaan bergerak di bidang konsultan juga, tapi F&B. Ya. Siapa? Diki Cibeber itu di pojok sana. Di sana ya. Diki Cibeber. Hello dulu Diki Cibeber. Kasih dulu. Gagah, si Gagah juga itu bang. Si Gagah itu. Gagah berapa bang? Gagah tuh cuma ada satu. Siapa itu? Tuhan lah, ampun lah sembarangan. Terus bang. Nah, ketemu Diki. Karena tadi kan memang Nevis ini wadah untuk membantu kalian, untuk membantu orang-orang yang bisa kita bantu lah. Ya. Masuklah, saya ngobrol. Ab ditawarin Diki. Manggilnya Teh, aku nggak apa. Teh, Wan Teh kah, apalah itu lah nggak tahu. Teh, kita buka perusahaan yuk. Intinya gitulah. Terus sorenya aku datangi, bilang ke Diki Cibeber ini. Iya. Aku punya Nevis. Daripada kau buat perusahaan baru, keluarkan uang buat akta dan lain-lain, aku sudah ada wadahnya. Yuk ikut aku aja. Oke. Apa produkmu? Silahkan pakai dengan produkmu. Muncullah produk dia namanya Arca. Nanti munculin logo Arca sini ya. Pas aku sebut Arca tadi ya. Arca. berarti dari obrolan kecil itu membuka jalan beberapa lini bisnis. Karena awalnya kan aku pengen konsultan lingkungan. Ketemu Bang Dirman, aku mikir, kenapa nggak aku buat training, pelatihan, sertifikasi dan lain-lain. Oke. Ketemu sama Cibeber. Diki. Ada konsultan F&B karena dia bergerak di situ. Artinya dia sudah ada berapa? 4 kafe ya? Dia sudah ada 4 kafe yang sudah di set up sama dia, mulai dari menu, mulai dari barnya dan lain-lain tuh lah. Pokoknya dia lah yang bilang, Dik, aku kalau kamu pakai Nevis monggo. Iya. Kamu ajak timmu ke sini juga monggo, silahkan. Aku nggak ada masalah. Terkait nanti profit dan lain-lain itu urusanmu, mau share ke kami berapa. Toh memang Nevis ini wadah untuk kita. Iya. Nggak usah Dik. Misalnya kalian, Bang, aku punya produk nih. Apa aku mau buat liquid. Boleh nggak Bang? Aku pakai legalitas perusahaan Abang. Selama jelas prosesnya bagaimana, outputnya nanti apa, siapa aja timnya, produksinya gimana, gue pakai aja. Oke, ya berarti karena memang ini untuk membantu semua orang yang bisa kita bantu ya. Betul, terlepas dari itu mungkin dari yang terdekat dulu gitu ya. Betul. Oke. Terus muncullah saya konsultan F&B. Terus baru-baru ini nih, baru 2-3 hari kemarin lah.
Kan? Ketemu aku sama adalah kawanku juga. Dia bergerak di digital marketing. Digital marketing. Nah, dia bergerak di sana. Walaupun memang waktu itu aku minta tolong dia untuk desain logo, untuk desain web Nevis dia. Nevis.id ya? Lupa aku. Apa ya Bang? Ini kita Bang, aku baca dulu. Nevis.co.id. Nevis.co.id. Itu dia yang desain. Kau punya produk apa, Bro? Join kami kalau kau mau join. Atau kau mau buka perusahaan sendiri nggak punya alamat, pakai nih alamat Nevis. Aku udah izin ke Bang Dirman. Oke. Pakai aja. Mau satu rumah untuk kita 2 kantor, monggo. Oke. Nggak ada masalah bagi aku. Selama ya monggo silakan. Itu si Gagah juga Bang? Ini si Gagah juga tuh, Rojin tuh. Video-video Nevis dia yang edit. Nah, sampai di mana tadi? Sampai beberapa orang mau aja gabung, mau satu rumah jadi berapa perusahaan. Satu rumah ini mau ada 2 perusahaan. Ya udah. Silahkan aja. Toh Bang Dirman sudah ngasih izin. Bang Dirman ngasih izin. Artinya ya kan? silahkan Bang, kata Bang Dirman itu. Ada teman-teman yang punya produk apa yang mau kita sama-sama rintis sama-sama, kita set up sama-sama, kita jadikan startup sama-sama, ayo. Ya udah, masuklah. Cuma sepertinya mungkin nggak akan berdiri sendiri, dia cuma bakal gabung ke sini dengan departemen baru yang nanti bakal join sama Rojin yang kita klopkan sama Arca. Karena aja Arca ini kan konsultan F&B. Konsultan F&B ya, betul. F&B mulai dari hotel, restoran, kafe, rumah makan dan lain-lain lah. Ya. Yang mungkin sekarang zamannya media sosial butuh orang-orang yang pandai di digital marketing. Betul. Nanti kawinnya sama mereka. Kawin sama mereka ya. Ya. Kayak gitu lah pokoknya. Jadi setelah itu udah beberapa lama banyak yang bantu nih. Ini alurnya maju mundur aja ya. Maju mundur ya. Maju mundur cantik ya kan. Maju mundur cantik. Yang joget kamu situ cowok. Nah. Joget deh. Ya. Oke, sekarang ini masuk ke segmen terakhir kita Bang. Segmen andalan kita ini. Segmen gelap ya? Oke, terang jaya. Bukan. Segmen kita ini, segmen terakhir kita ini ada segmen terus terang Bang. Jadi di segmen terus terang ini kita pengen tahu sebenarnya itu dari baik dari Bang Reva atau Nevisnya itu titik tertingginya dan titik terendahnya itu seperti apa sih? Biar teman-teman nanti itu yang nonton itu bisa punya gambaran, baik dia mau masuk ke ranah pekerjaan atau mau buka usaha apapun itu bisa punya gambaran gitu loh Bang. Iya nggak sih? Oke. Nah, untuk kita bicara titik terendah dulu deh Bang. Titik terendah dari Abang ini seperti apa Bang? Wih, nanti kasih musik-musik sedih ya. Sedih nih. Pakai air mata biar naik ratingnya. Gitu. Iya, jangan jelek-jelek dong. Nggak apa-apa kan nggak nampak. Oke, siap. Gimana tuh Bang? Titik terendah dalam apa nih? Bekerja kah? Apapun itu, yang menurut Abang itu membuat Abang itu benar-benar waduh sedih. shit lah gitu. Ya kan? Bayangkan yang udah sedikit. Coba bayangkan dulu. Ya kan? Sudahlah Bang, santai aja Bang. Semua itu pasti ya namanya juga hidup. Nah, itu akhirnya itu sudah. Kayak hidup ya. Jadi titik terendah mungkin pas gempa Palu mungkin ya. Iya. Kalau aku bahas, aduh. Yang ketawa dong. Udah tahu mau dibahas lagi. Oh, ya kan? Titik terendahnya pas itu sih kayaknya. Pas gempa Palu. 2018. 28 September 2018. 2018 itu posisi Abang terdampak dari gempa Palu. Gempa Palu likuifaksi. Ya, itu aku yang cerita, Ucu yang sedih. Cok, tegakkan kepalamu, Cok. Ya ada jadi gimana itu Bang? 28 September itu aku masih THL tuh. THL di perusahaan sebelumnya lah. Iya. Terus tanggal 27 September itu kan aku jadi ini. Apa namanya? Pemakalah di seminar nasional membangun masyarakat madani dan lestari. Nah, ini aku ikut seminar nasional Asik. Pemakalah. Oke. Nah, tapi banyak orang nggak tahu. Nah, ini tahu nih sebentar lagi orang Kalau ini. mereka nonton, Harus nonton. Nah. Terus tanggal 27 September itu aku di Grand Aston. Itu lagi kerja itu? Cuma kan aku izin sebentar sama Bang Dirman, waktu itu kan Bang Dirman manajernya. Izin dulu Bang, aku mau ini. Itu chat terakhirku tuh sama Mamaku.
Udah habis itu tanggal 28 aku masih jaga pelatihan hari Jumat itu. Iya. Terus saya pelatihan jam 3 sore itu kalau nggak salah Palu gempa lah ya. Jam 3 sore. Jam 3 sore sini ya. Soalnya berarti kurang lebih jam 4 lah. Gempa Palu. Aku tahu itu 5, berapa gitu. Lihat, wih gempa. Video call aku. Oh masih rame lah. Masih rame. Masih rame terus. Itu masih bisa video call ya, Bang? Masih. Karena kan kemarin itu sinyal itu sempat kacau kan? Itu sore gempa masih rame tuh di ruang makan tuh. Iya. Wah aman. Lanjut aku jaga pelatihan. Terus maghrib aku dikabarin lagi masih pakai line loh. Gempa. Aku pikir yang tadi sore kan. Yang tadi sore. Maghrib. Iya. Udah tahu aku. Enggak ini baru lagi 7, berapa gitu. Makin naik. Makin naik dia. Udah hening kali. Kayak sedih kali. Gak apa-apa. Nah terus. Wih ada yang nangis lagi. Kok aku yang cerita kau yang sedih? Chemistry. Bro. Betul. Nah, terus abis itu udah apa-apa biar ada punchline. Terus pas aku tahu selesai jaga pelatihan aku ngopi di depan hotel tuh ada tempat ngopi sama pemateri senior kita juga waktu itu lagi istirahat. Enggak, udah selesai. Oh udah selesai ya? Selesai. Aku ngopi. Bilang ke senior kita itu Bang Lai lah. Bang Palu gempa udah. Ini Bang ada fotonya tsunami. Enggak, itu pasti dari YouTube. Mungkin Bang Lai menenangkan aku waktu Betul. Udah lah kata Bang Lai, kita sholat dulu. Udah masuk hotel. Sholat Bang Lai, aku enggak. Bang Lai sholat saat. Mungkin karena beliau sudah beristri, jadi balik duluan. Balik dulu ya. Oh ya Bang. Udah aku di hotel tuh. Kan sendiri? Dapat kamar. Udah boleh lah ke telepon sana sini orang. Nggak ada yang bisa di ini. Ada kawanku di Palu yang bisa aku telepon, rupanya dia lagi di luar kota. Jadi kami sesama orang Palu yang di luar kota aja yang berkomunikasi, tapi nggak tahu. Iya. Terus tiba aku coba chat semua keluarga aku yang di sana, ada yang centang dua. Masuklah kan line gitu. Masuklah, lihat. Masuk nih, dia pakai beda lah providernya, yang cuma itu yang bisa. Aku telepon, gimana aman? Aman katanya, aku lagi cari jalan keluar katanya. Mana ini? Aku tanya mana emakku, mana bapakku? Ada di rumah sakit. Wah bingung kan aku, siapa yang sakit? Aku pikir kan, harusnya siapa yang sakit ya orang sakit itu kan. Ya, betul kan? Siapa yang sakit ya orang sakit itu kan. Udah biar gak sedih-sedih kali. Terus gimana tuh? Terus oh kakakku Rory namanya. Rory sakit. Kenapa? Kecelakaan kakinya patah. Aku mikir yang sore ikut video kalau dulu kan dia masih santai-santai aja. Udahlah, aku udah firasat itu. Bukan lagunya Marcel ya. Tapi firasatku aja. Asik. Terus oh ya udah ini pasti lagi kacau ini. Iya. Tapi aku pikir waktu itu kayak gempa Lombok, cuma rumah rubuh, terus fasilitas nggak bisa digunain. Iya. Jadi lagi ngungsi masing-masing nih. Iya. Situ aku nggak tenang. Betul. Aku nelpon itu Bang Dirman. Bang Dirman telepon. Bang kayaknya Aan ku telepon. Aan. Karena satu perusahaan kami kan. Telepon Aan. Kayaknya cari orang gantiin aku. Nggak bisa lanjut. Mau balik Palu, aku bilang kan. Tanggal 29 itu. Iya. Oh ya udah Bang. Abang di mana? Aku masih di hotel. Kau di mana? Aku di rumah Bang Lai. Oh ya udah kesana aku sampai jam berapa ya? Rame tuh kita. Ada anak 15 juga, ada adik-adik kita juga. Ngobrol sampai jam 2:30. Telepon lagi. Iya. Oh masuk lagi telepon aku ke sepupuku tuh. Aku telepon dia. Di mana? Ini lagi nyari orang. Tapi dia nggak sebutkan nyari siapa. Papaku mana? Ada ini di depanku. Saya di rumah sakit, siapa? Sebutkannya keluarga aku di rumah sakit. Baru aku tanya, mamaku mana? Masih belum tahu. Wah, udah panik kan aku. Iya. Mencoba panik dengan tenang. Betul. Nah, Itu posisi aku ngelihat si abang tenang gitu. Waktu abang mau pulang itu. Oh ya itu besoknya. Terus dengan 3 tuh, jam 3 aku balik. Aku masih di GPW waktu itu, masih ngontrak. Balik aku,
Nggak bisa tidur aku tuh, semua aku chat lah, mama aku chat, bapak aku chat, cuma aku udah tahu nggak akan masuk. Iya. Aku chat lah, aku lihat lah, WA zaman yang aku sebelumnya tuh nasihat dan lain-lain. Wah, tiba-tiba tergerak hati kok sholat aku tuh. Bisa aku sholat, mau tidur aku, azan subuh rupanya. Woi, sholat apa tadi aku ya? Lah namanya orang panik, aku pengen sholat aja, sumpah nih. Ini lah itu. Betul. Ya pengen Nah, aku pengen sholat aja, nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah. Udah habis subuh sholat lagi aku. Wih, tadi aku sholat apa aku pikir kan? Iya. Sholat aku jam 5:30 itu, karena di kamarku ada balkonnya, ngerokok aku dulu di balkon. Iya. Nggak bisa tidur aku. Nggak bisa tidur. Pas aku tengok, oh aku bisa ngopi rupanya, melek. Kekencengan kopinya. Terus ngerokok santuy. Pas aku mau tidur, nelfon abangku, Bang Reza nelfon. Bang Reza ya. Posisi Bang Reza juga di Jogja. Oke. Aku Bang Reza, adekku Rias di Jogja. Oke. Nelfon dia, di mana kau dek katanya. Jarang-jarang kan dia manggil aku adek. Di kontrakan tuh bang. Sini kau ke rumah dulu katanya. Dia kan ada rumah istrinya dia. Waduh, sudah nggak jelas dalam hatiku nih ya. Betul. Jadi dari KM13 Firasat ya. Bukan lagunya Marcel. Bukan lagunya Marcel. Terus? Jadi dari KM13 itu aku turun ke Condong Catur. Wah, sepanjang itu nangis aku. Kayaknya orang di belakangku tuh, kalau ada motor belakangku dikiranya hujan mungkin. Air apa nih? Rupanya air mata. Asik. Terus? Udah terus aku dikawarin. Mamaku sudah nggak ada. Wah, sudah panik. Aku pikir tertimpa runtuhan aja. Wah, udah nangis. Aku coba kalian kira. Kalian datang semua tuh ke situ kan? Iya. Udahlah, kalian putuskan balik. Dan bangsatnya lagi. Ada yang jual tiket ke Palu nih. Beli tiket kami nih. Iya. Bertiga. Iya. Padahal kan bandara nggak bisa. Betul. Begitu kami beli, panik juga kan kami kan harus pulang. Beli, ternyata nggak bisa. Harus di refund lagi kan. Iya. Wah, gimana dalam hati kami ya. Udahlah, akhirnya ngobrol-ngobrol sama abangku. Kita balik malam ini ke Makassar. Dari Jogja langsung Makassar. Ke Makassar. Itu banyak kayu bawa tuh. Alhamdulillah juga banyak anak-anak yang bantu lah, ada yang ngasih carrier berapa, walaupun ada 3 atau 4 carrier yang tinggal di Jogja yang bisa masuk ya. Sampai di Makassar itu tengah malam jam 11-an kayaknya. Kami ke Lanut. Terus ada ini daftar nama naik Hercules. Iya. Tapi bukan Agung Hercules ya, almarhum. Hercules pesawat ini ya. Iya. Naik Hercules. Tapi ternyata nggak ini rupanya, nggak bisa. Padahal nama kami sudah ada. Kebetulan karena daerah rumahku tuh banyak yang lagi di luar kota waktu itu. Ketemulah kami semua, ada sekitar berapa, 14-an orang kayaknya. Ada satu orang namanya, kami manggilnya Kareo. Nah, dia itu waktu itu dia wakil ketua DPR Kota Palu. Waktu itu ya. Dia punya akses langsung untuk naik Hercules dirinya sendiri ya. Betul. Waktu itu dia mikir, ini juga yang jadi wih, keren orang ini, gue pikir itu. Betul. Kalau dia bilang gini ke kami, bisa pakai bahasa Palu tapi ya, aku bisa aja naik Hercules. Cuma kalau aku naik Hercules, kalian gimana pulang katanya. Oke. Wih, sangat juga orang ini, keren juga gue pikir kan. Iya, masih mikirin ya. Dia masih mikirin kami semua. Padahal waktu itu kalau nggak salah apa ya, ada keluarganya juga lah yang korban karena dekat kali rumah kami. Nah, akhirnya saat pergi dia, nggak tahu kemana dia. Balik-balik, ayo kita naik truk aja. Jadi naik truk, kami truk engkel itu 14 orang. Dari Makassar ke Palu. Dari Makassar ke Palu itu naik truk 2 hari nggak salah gue. Pokoknya kami tidurnya itu ini sip-sipan. Karena kan kami banyak bawa bantuan, beras, terus aku air mineral semua, logistik. Betul. Jadi kami tidurnya 14 orang di truk, bak truk engkel itu. Tidurnya kayak gini dulu. Lipat kaki. Jadi kalau udah kesemutan, udah kram, bangun. Gantian 2 hari kami itu. Tapi sepanjang jalan kami mampir makan, ketemu sama orang dari mana, dari ini, mau kemana, mau ke Palu. Dibantu kami semua. Iya. Terus aku mikirnya, ternyata setelah ini aku mikirnya pas sampai aku langsung evakuasi nih, kan aku pikir cuma ini roboh aja. Pas aku nyampe dijemput sama omku kan di ini dijemput. Rupanya udah parah, kaki kakakku udah patah dua-duanya. Terus mamaku nggak ketemu, nenekku ada berapa orang lah. Ponakanku ketemu cuma
Pas ketemu cuma badannya aja. Kepalanya sudah nggak ada. Beli kan dari bajunya kan. Itu pas posisi jalan itu bang, kan kemarin itu sempat beritanya penjarahan di mana-mana juga bang. Oh iya banyak. Kena enggak? Sempat kena enggak? Kalau kami ya nggak apa yang mau dijarah kan Oke, nggak ada. iya. Udah lah. Sampai sana begitu. Kan kami di pengungsian lah. Pengungsiannya tapi di rumahnya saudaraku sendiri juga. Mengungsi di sana kan nih. Habis itu, waduh, bahaya juga ini. Harus evakuasi nih. Tapi kakakku sudah histeris itu. Iya. Nangis lah dia. Nah, habis itu kami evakuasi. Begitu lihat ke sana, kacau Jim. Udah kacau ya. Harusnya bisa jalan kaki aku naik gini kan. Iya. Landai lah. Iya. Tapi ternyata pas aku ke sana sudah jadi kayak bukit-bukit. Sudah kayak gitu bukit-bukit ya. Karena tumpukan-tumpukan bangunan ya. Udah evakuasi, nggak ketemu rupanya. Nggak ketemu. Sampai sekarang. Itu abang di sana itu berapa lama bang? Sebulan itu nyari. Nggak ketemu sama sekali. Nggak ketemu setiap hari. Awalnya kita evakuasi mayat pula ya. Evakuasi jenazah itu. Awalnya masih pakai masker, walaupun belum pandemi ya, tapi sudah pakai masker. Betul. udah ada lagi-lagi firasat ya bang. Lagi-lagi firasat udah firasat memang harus pakai masker. Pakai masker kan belum langka masker tuh, belum ada yang timbun. Jadi pakai masker kami tangan. Cuma karena udah terbiasa jadi sudah nggak ini lagi bau mayat itu sudah nggak tercium lagi. Udahlah, buka. Akhirnya aku bilang sudah kita ikhlaskan aja. Udahlah. Ikhlas. Habis itu ke Jogja. Kok masih di kedai kopimu yang lama tuh kan? Iya. Wah kacau nih itu 2018 2 tahun lah. Hampir 2 tahun lah kacau kali itu. Jadi aku selama 2 tahun itu. Selama 2 tahun itu ya? Walaupun banyak pikiran mau buat perusahaan dan lain-lain, cuma masih terdistract kan. Betul. Sampai aku mikir, anjing bisa gitu kali ya. Betul. Sejahat apa dosa kami ini? Aku mikirnya gitu. Iya, betul. Mungkin aku karena jarang sholat ya, dikasih cobaan kayak gini, kupikir waktu itu kan. Cuma orang tua aku, bapakku, sayangnya udah sholat terus lah. Pokoknya di masjid. Kalau kami nggak sholat, kami dimarahin sama aku gitu juga. Karena ada pesannya gini. Selain dia sering sholat, dia pesannya gini. Nak katanya. Wah ini mantap nih, ada pesan-pesan. Apa itu bang? Walaupun hablum minallahmu kurang, jangan sampai hablum minannasmu kurang. Anjing sendiri. Walaupun hablum minallahmu kurang, jangan sampai hablum minannasmu kurang. Kita manusia kan ya. Betul. Makhluk sosial. Hubungan sama manusia harus tetap jalan terus. Benar. Pelan-pelan perbaiki sholatmu, perbaiki agamamu. Itu yang ku ingat terus sampai sekarang. Tapi aku mikir, anjing orang tua aku sebaik itu kok kami dicoba segini ya. Itu kacau itu Jim. Mana ada masjid pun nggak usah itu. Ngapain aku pikir. Nah, kalau itu kan kita udahlah cukup lah ya bang ya untuk ngebahas yang sedih-sedih itu udah cukup ya kan. Itu mungkin bisa dijadikan pembelajaran aja ya kan. Kalau untuk sekarang ini bang, titik tertingginya sampai saat ini apa itu? Pencapaiannya apa sih bang? Sampai saat ini ya? Kalau sampai saat ini titik tertinggiku mungkin bangun Nevis ini ya. Mungkin. Dan Nevis ini bakal menjadi harapan iya dong utama bagi abang. Nevis ini kenapa aku bilang titik tertinggiku sampai dengan sekarang ya? Karena kami ada berapa kita nih? Berapa nih? 7, 8 lah ada yang bergabung. Walaupun banyak mungkin tim-tim di luar sana yang mungkin tidak bisa kita sebutkan ya. Betul. Dengan Nevis ini, walaupun mungkin dari segi profit belum bisa mencapai tujuan kita karena masih baru. Iya. Tapi menurutku alhamdulillah dengan adanya Nevis ini, kami bisa saling membantu lah semua. Bisa membantu orang-orang ini, bisa membantu aku juga. Saling backup bang ya. Jadi dan harapannya ke depannya tujuan awal kami aku ngajak Bang Dirman, aku ngajak teman-teman ini, harapannya tidak akan berubah nih tujuan awal kita nih. Amin. Kita ingin membantu banyak orang. Mungkin ada yang bilang, oh iya sekarang kau bisa ngomong gitu banyak, besok kau nggak tahu. Betul. Ya cuma balik lagi kan, aku punya tim yang akan selalu mengingatkan lah. Betul. Ada beberapa orang juga di luar sana, termasuk kalian teman-teman dari Terang Jaya yang mengingatkan, atau mungkin
nanti kalau misalnya aku dan tim lupa, Ya. aku bisa lihat podcast ini lagi. Oke, ya. Kan gitu. Benar. Oh ini nih yang pernah komen Terang Jaya. Oh tujuan awalku ini, jangan sampai berubah. Iya, benar. Karena harapannya Nevis tidak cuma bergerak di 4 lini bisnis itu. Banyak lini bisnis lain yang mau kami kembangkan. Tapi untuk sementara 4 tadi itu dulu. Oke. Jadi untuk teman-teman di luar sana lah, Iya. siapapun di luar sana yang nonton, yang lihat ini, Nevis ini ada memang kita untuk membantu orang dalam hal apapun yang bisa kita bantu ya. Kita ingin membantu orang, jadi apapun yang kalian pengen ceritakan, apapun yang kalian pengen, bang aku pengen Indo bang belajar gimana caranya jadi konsultan, bang aku pengen belajar bang gimana caranya bikin pelatihan, pengen belajar gimana caranya setup cafe, ya monggo datang. Oke, ya. Kita kan nggak tahu keinginan kalian apa nih. Benar. Kalau dari segi itu ya, Benar. kita nggak tahu keinginan kalian apa, jadi kita nggak bisa menebak-nebak. Betul. Kalian indigo bisa nebak isi pikiran orang mungkin ya. Kalau kita kan enggak. Kita nggak tahu. Jadi kalian yang datang, kalau kalian nggak ngomong kami nggak tahu. Betul. Yang pertama ya. Terus yang kedua, kenapa sih orang-orang harus ke Nevis dalam hal pekerjaannya ya? Iya. Kenapa sih harus bekerja sama dengan Nevis? Karena yang pertama dari segi sumber daya manusia SDM, karena mungkin orang-orang ini orang-orang yang pandai bersosialisasi sama orang, kita punya banyak nih SDM hampir di seluruh Indonesia nih. Ada pekerjaan dari Sabang sampai Merauke, insya Allah kita punya orangnya. Oke. Kita punya tim yang akan membantu kita. Iya, betul. Relasinya ada. Terus kita masih muda semua. Masih muda semua. Yang berkeluarga baru Bang Dirman sendiri. Artinya waktu kita lebih fleksibel. Betul. Waktu kita juga teman-teman minta, oh bang jam 11 bang malam harus berangkat ke sini, urus pekerjaan ini. Kita masih bisa. Masih bisa. Dari segi kualitas produk pun insya Allah kita bakal lebih berkualitas lah. Betul. Karena Terus improve. karena itu kita walaupun tadi kerjanya 8 to 5 ya, cuma Iya. kita seakan-akan nggak ada jam kerja gitu lah. Oke. Jadi mau iya. jam berapapun teman-teman mau bekerja senyaman apapun ya di Nevis seperti itu. Benar. Kan? Kayak gini, mereka mau kerja mau apa, nanti habis ini mau cuma rokok-rokokan di luar dulu, kita nggak ada masalah selama targetnya terpenuhi. Oke. Kan? Karena iya, benar. kita ada value-nya Nevis lah, EPIC, singkatannya EPIC. Epic. E-nya itu excellence, P-nya professionalism, terus I-nya integrity, C-nya customer focus. Epic. EPIC. Oke. Jadi Iya. kita akan fokus ke customer, kepuasan customer, kepuasan pelanggan. Itu tanggung jawab kita. Betul. Karena kenapa? Kita penyedia jasa. Biasa. Penyedia jasa. Terus ada yang bilang, ada yang nanya, oh Nevis jasanya bakal mahal lah, bakal ini. Oh enggak, kita beda. Kenapa kita beda? Karena prinsipnya gini, kami ini penyedia jasa. Ya. Jasa kami bagus atau enggak, jasa kami mahal atau enggak, itu yang nilai kalian, Ya. bukan kami. Cuma kami ada beban-beban operasional, misalnya mau set dari Arca lah misalnya, jangan konsultan lingkungan terus. Oh Arca mau set up cafe, kenapa luar dia Jogja. anggaplah di Jogja aja, Jim. Kenapa harus beban atau biayanya tinggi? Ya. Karena kan ada yang harus kalian bangun, beli kursi dan Bisa, segala macamnya, bisa. itu yang kalian tanggung. Tapi untuk jasa konsultasi kami, jasa ini kami, itu kalian yang menilai. Betul. Oh ternyata Diki dan timnya bagus nih jasanya, ya udah ini biaya jasa kalian. Oke. Ya. Tapi balik lagi, ketika memang nanti kami merasa oh jasa kami besar nih, kalau kita di ini segini, oh itu nggak ada masalah. Awalnya memang kami tetap terima, Oke. cuma ada negosiasi nanti lagi setelah itu. Jadi Betul. balik lagi, Nevis ini ada untuk biar kita semua terbantukan, dari klien, mungkin juga dari kita. Iya, benar. Dan isinya mungkin kalau sekarang bilang anak-anak milenial lah. Ya. Nah, kita anak-anak muda, kita bukan generasi milenial juga, cuma kita anak-anak muda yang sudah berkembang di era yang sekarang. Betul. Kita sudah terdampak pandemi dan lain-lain, sudah pernah mengurusi beberapa pekerjaan yang sama. Jadi dari segi profesional, insya Allah kita bisa profesional dan tetap mengutamakan kepuasan pelanggan. Keren. Itu last statement dari Raifatullah, founder dari Nevis nih, ya kan. Ini kita udah ngobrol panjang lebar banget dan detail banget. Mungkin kalau misalkan teman-teman yang nonton nanti pengen lebih tahu lagi bagaimana bisa bekerja sama atau berkontribusi di
Nevis bisa langsung dikontak lagi ya kan Bang ya? Bisa langsung dikontak lagi ke Instagram atau apapun Instagram itu apapun ya ya, kan? silakan. Kontak person dari Nevisnya. Nah, ini Bang, ini buat teman-teman yang nonton. Buat teman-teman yang nonton yang kalian semuanya harapannya di sini bisa ngambil lah, metik obrolan-obrolan kita ini yang positifnya. Terserah kalian mau lakuin atau enggak, tapi harapannya kalian bisa memetik itulah, ya kan? Betul. Harapannya malah ada orang-orang di luar sana yang ketika nonton ini, oh ini aku pengen juga nih bangun usaha biar apa aku bisa mensejahterakan banyak orang. Benar. Gitu. Nah, kalau kayak gitu mungkin kita cukupkan dulu nih Bang ya. Mungkin saya Jimmy, Saya Malau, saya Reva. saya pamit undur diri. Oke. Kita gimana?